Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk melakukan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan, dan mudah-mudahan keikhlasan tersebut menjadikan kita mudah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kebaikan, dan kemuliaan kepada kita semuanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, kita taati, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bolehkah kita menggunakan air musta'mal untuk bersuci, dan kita juga sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan air musta'mal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci sebelumnya, air sisa atau air yang telah kita gunakan untuk bersuci, yaitulah air musta'mal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang berhubungan dengan masalah tersebut, yaitu bolehnya menggunakan air musta'mal. Pembahasannya adalah bolehkah seseorang bersuci dengan air musta'mal ini, tapi air tersebut telah digunakan oleh lawan jenis. Ya, misalnya air sisa wudunya perempuan digunakan oleh laki-laki untuk berwudu, atau sebaliknya air sisa wudunya laki-laki digunakan untuk berwudu perempuan, digunakan untuk berwudu oleh perempuan, atau air sisa mandinya perempuan digunakan untuk mandi oleh laki-laki, atau yang keempat, air sisa mandinya laki-laki digunakan untuk mandi oleh perempuan. Bolehkah yang seperti ini? Maka di sini ada dua pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki menggunakan sisa air wudu dari seorang perempuan. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh seorang perempuan berwudu dengan air sisa wudunya laki-laki. Begitu pula dalam masalah mandi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Hakam Ibn Amr, yang terkenal dengan julukannya Al-Aqra'.
Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang laki-laki untuk berwudu dengan sisa air wudunya perempuan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk berwudu dengan sisa air wudunya perempuan. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita bahwa seorang laki-laki tidak boleh berwudu dengan sisa air wudunya perempuan. Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dengan air sisa dari seorang laki-laki. Ya. Maksudnya air sisa mandinya seorang laki-laki. Au yaghtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ah. Dan sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mandi dengan air sisanya perempuan, air sisa mandinya perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yaghtarifa jami'a. Silahkan keduanya mengambil dari air itu. Taib, hadis yang pertama menjelaskan tentang wudu. Hadis yang kedua menjelaskan tentang mandi, dan kedua-duanya masuk dalam bab bersuci. Hadis yang pertama melarang antara laki-laki dan perempuan untuk berwudu menggunakan sisa dari salah satu dari keduanya. Hadis yang kedua melarang antara laki-laki dan perempuan untuk mengambil air dari salah satu dari keduanya dan digunakan untuk mandi. Inilah dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang melarang hal tersebut. Pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan. Ya, dibolehkan bagi laki-laki untuk berwudu atau mandi dengan menggunakan air sisa wudu atau mandi dari perempuan. Dan ini pendapatnya banyak ulama, ya. Mereka berdalil dengan banyak hadis juga. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air sisanya istri beliau Maimunah. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mandi, maksudnya mandi junub, dengan air sisanya istri beliau Maimunah radhiyallahu taala anha. Jelas ya, ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga mengatakan dalam hadis yang lain, igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari sebuah basqam. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah inni kuntu junuba.
Maka setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan air yang ada di baskom itu. Maka salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tadi junub. Sungguh aku tadi junub. Aku menggunakan air itu dalam keadaan aku junub." Maksudnya, aku menggunakannya untuk mandi junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a la yajnub." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sungguh air itu tidak bisa junub. Sungguh air itu tidak junub. Yang junub bukan airnya. Yang junub itu engkau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memakainya. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar mandi dengan sisa air yang digunakan untuk mandi salah seorang istri beliau. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, berarti ini juga boleh dilakukan oleh umatnya. Pada asalnya semua perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh dilakukan oleh umatnya. Karena beliau suri tauladan bagi umatnya. Beliau adalah contoh yang baik bagi umatnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya boleh dicontoh dan dilakukan oleh umatnya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk beliau. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan beliau khusus untuk beliau, maka itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh beliau boleh dilakukan oleh umatnya. Baik. Hadis lain dari riwayat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwa seseorang boleh bersuci dengan air yang telah digunakan untuk bersuci oleh seorang perempuan. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita ini mengatakan, ya, Aisyah ibunda kita radhiyallahu taala mengatakan, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junub. Aku dahulu pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah air, dari satu tempat air. Kalau mandinya dari satu tempat, ya jelas ada sisa-sisa air yang kembali ke tempat tersebut, ya, dan akan saling bercampur, akan saling bercampur sisa-sisa air yang digunakan untuk mandi itu di tempat tersebut. Dan ini menunjukkan bolehnya seorang laki-laki mandi dengan sisa airnya perempuan. Begitu pula sebaliknya. Taib. Dua dalil ini mempunyai dua pendapat ini mempunyai dalilnya masing-masing. Dalilnya juga sahih. Masing-masing dalil yang saya sebutkan tersebut, ya, semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Bagaimana kita menyikapi dua pendapat ini? Mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Kalau kita ingin mengompromikan hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama yang berselisih ini, maka kita bisa mengompromikannya dengan mengatakan bahwa hadis yang melarang, kita bisa bawa larangannya kepada larangan yang tidak mengharamkan, tapi larangan yang memakruhkan.
apabila tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan untuk itu. Ya, kalau ada hajah, ada kebutuhan untuk itu, maka kemakruhan tersebut menjadi hilang. Ya, jadi larangan tersebut yang ada dalam hadis-hadis yang digunakan oleh mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama, pendapat yang melarang, maka kita katakan hadis-hadis tersebut memang di dalamnya ada larangan. Tapi karena ada hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan, maka kita maknai hadis larangan tersebut sebagai larangan yang memakruhkan, tidak sampai mengharamkan. Dan kemakruhan tersebut apabila disertai dengan hajah, maka menjadi hilang, sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la karahata ma'al hajah. Tidak boleh, tidak ada kemakruhan apabila di sana ada hajah, di sana ada kebutuhan yang mendesak. Ya, jadi kebutuhan yang mendesak ini bisa menghilangkan hukum makruh, sebagaimana darurat bisa menghilangkan hukum haram. Keadaan darurat bisa menghilangkan hukum haram. Ya. Adapun yang bisa menghilangkan hukum makruh ya adalah hajah atau kebutuhan yang mendesak. Ya. Dan kalau kebutuhan yang mendesak saja bisa menghilangkan hukum makruh, apalagi keadaan yang darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkan, ya. Namun pembolehan tersebut ya bukan pembolehan yang mubah, tapi hukumnya makruh. Sebaiknya kita hindari, sebaiknya kita tinggalkan apabila masih ada pilihan yang lebih baik, yaitu air yang belum digunakan sama sekali untuk mandi oleh lawan jenis atau untuk berwudu oleh lawan jenis. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya yang lebih baik bagi kita ya adalah mandi dengan air yang mengucur, seperti dari pancuran ya, dari keran. Dengan air yang mengucur tersebut, maka air yang digunakan langsung pergi. Orang yang berikutnya menggunakan air yang belum digunakan oleh orang sebelumnya. Ini yang lebih baik. Namun apabila tidak seperti itu, tapi menggunakan ember, kemudian ada cipratan-cipratan air yang telah digunakan masuk ke ember tersebut, sehingga air di ember tersebut menjadi air mustamal, ini pun tidak menjadi masalah sama sekali. Namun hukumnya menjadi makruh ya. Hukumnya menjadi makruh apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Setelah ini kita menganjak ke pembahasan masalah wudu ya. Taib. Pembahasan masalah wudu ini kita harus buka dengan apa definisi dari wudu. Wudu dari sisi bahasa bermakna an-nadhafah wan-nadharah. Wudu itu dalam bahasa dari kata-kata al-wada'ah, dan al-wada'ah itu artinya kebersihan dan keindahan. Wudu ini kalau wawunya di dhammah dengan mengatakan wudu, maka itu bermakna perbuatan berwudu. Tapi kalau wawunya di fathah berarti wadu ya. Kalau tadi wudu, kalau ini wadu ya. Wadu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Kalau wudu itu perbuatan wudunya,
Kalau wadu itu airnya. Sama dengan tahur dan tuhur. Ya. Tuhur itu perbuatan bersucinya. Kalau tahur itu alat yang digunakan untuk bersuci atau airnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini secara bahasa ya. Secara bahasa wudu itu dari wada'ah yang bermakna kebersihan dan keindahan. Memang dengan berwudu seseorang akan membersihkan bagian-bagian tubuhnya yang banyak dia gunakan. Dari mulai tangan, wajah, kaki, ya. Ini banyak digunakan oleh seseorang, itulah yang dibersihkan di dalam wudu. Makanya sangat selaras antara arti bahasa wudu dengan arti istilahnya atau prakteknya. Secara istilah, wudu ini bermakna at-ta'abbudu biisti'malil ma' ala a'dha'in makhsusah yarfa'u bihi ma yamna'u as-salata wa nahwaha. Beribadah dengan menggunakan air untuk anggota-anggota badan yang sudah ditentukan, yang tujuannya adalah mengangkat sesuatu yang menghalangi seseorang dari sholat dan yang sejenisnya. Saya ulangi, hakikat berwudu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air untuk anggota-anggota badan tertentu, yang tujuannya adalah mengangkat sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari ibadah sholat dan yang sejenisnya. Dengan berwudu tersebut seseorang akhirnya boleh sholat. Kalau seseorang masih punya hadas dan dia bisa berwudu kemudian sholat, apakah dibolehkan? Kita katakan dilarang. Kalau dia nekat tetap sholat padahal sebenarnya dia bisa berwudu, maka dia berdosa dan sholatnya tidak sah. Makanya masuk dalam hakikat wudu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air untuk anggota-anggota badan tertentu. Tujuannya untuk mengangkat sesuatu yang menghalangi sholat seseorang atau ibadah yang sejenisnya. Dan wudu ini disyariatkan di dalam Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Jadi dalil tentang disyariatkannya wudu ini sangat banyak sekali. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan tentang wudu. Di dalam hadis ada banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang disyariatkannya wudu. Begitu pula para ulama telah sepakat, telah berijma' akan disyariatkannya ibadah wudu ini. Baik, kita sebutkan beberapa dalil saja. Yang pertama dari Al-Quran yang menjelaskan tentang disyariatkannya wudu. Dari Al-Quran adalah ayat di surat Al-Ma'idah, yaitu ayat ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian
dan tangan-tangan kalian sampai sikunya, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kakinya. Ini adalah cara berwudu. Ini adalah cara berwudu. Apabila kita ingin mendirikan sholat, kita diperintahkan untuk berwudu. Taib. Dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang disyariatkannya wudu. Ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima apabila dia dalam keadaan hadath sampai dia berwudu. Salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima apabila dia telah berhadath sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwa wudu itu disyariatkan. Dan orang yang hadath wajib berwudu sebelum sholatnya. Sholatnya tidak akan diterima ketika dia sholat dalam keadaan hadath, dalam keadaan belum berwudu atau bersuci. Taib. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila aku ingin mendirikan salat. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila aku ingin mendirikan salat. Dan makna innama umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan, di sini perintah bermakna kewajiban. Karena itulah makna asalnya. Itulah makna yang menjadi makna dasar dari perintah dalam dalil-dalil syariat. Makanya para ulama mengatakan al-aslu fil amri yaqtadi al-wujub. Al-aslu fil amri yaqtadi al-wujub. Hukum asal dalam perintah-perintah yang ada dalam dalil-dalil syariat itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga makna hadis ini adalah sesungguhnya aku diwajibkan untuk berwudu apabila aku hendak mendirikan salat. Ketika wudu diperintahkan, ketika wudu diwajibkan, maka otomatis wudu menjadi sesuatu yang disyariatkan. Termasuk dalil tentang disyariatkannya wudu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur." Kunci dari salat adalah bersuci. Kunci dari salat adalah bersuci, yaitu wudu atau tayamum apabila tidak ada air. Ketika wudu dijadikan sebagai kunci, ya, ketika bersuci dijadikan sebagai kunci salat, maka itu berarti wudu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Karena wudu itu salah satu dari jenis bersuci. Baik. Dan para ulama telah berijma juga tentang disyariatkannya berwudu ini. Banyak nukilan-nukilan ijma dari para ulama tentang disyariatkannya ibadah wudu. Dan
ibadah wudu ini mempunyai banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama, bahwa wudu ini termasuk setengah keimanan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ibadah berwudu itu atau bersuci itu setengah dari keimanan. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa dari ibadah wudu. Oleh karenanya, ya, berwudulah dengan wudu yang sempurna, dengan wudu yang sebaik-baiknya. Karena itu merupakan setengah dari keimanan kita. Dan berwudu yang baik akan menghapuskan dosa-dosa kecil seseorang. Ini keutamaan yang juga sangat kita butuhkan. Karena betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, terutama dosa-dosa kecil. Dalam keseharian kita banyak melakukan dosa-dosa kecil. Maka di antara cara kita menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut adalah dengan berwudu. Lihatlah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhah kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'a qatril ma' atau ma'a akhir qatril ma." Apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka keluarlah semua kesalahan, semua dosa yang dilakukan oleh dia karena pandangannya dengan tetesan air atau akhir tetesan air yang digunakan untuk membasuh wajahnya. Ya, ketika kita basuh wajah, kotoran-kotoran itu seakan-akan luntur, bukan seakan-akan ya. Ini hakiki tapi tidak kita lihat ya. Jadi kotoran-kotoran tersebut dari dosa-dosa itu luntur dengan air yang kita basuhkan ke wajah kita. Dan wajah kita ya mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan selama ya kita melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin kita melihat ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat aurat lah, atau melihat aib orang lain ya, yang orang lain tersebut tidak terima apabila aib tersebut dilihat, atau yang lainnya. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa luntur dengan air yang kita basuhkan ke wajah kita saat berwudu. Fa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' atau ma'a akhir qatril ma'. Begitu pula ketika seseorang membasuh kedua tangannya, maka semua dosa yang dilakukan oleh tangan tersebut luntur dengan air itu, keluar semua. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashadha rijlah ma'al ma' atau ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Begitu pula ketika orang tersebut membasuh kakinya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki itu menjadi luntur dengan air itu, sehingga seorang yang berwudu itu selesai dari berwudunya dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Jadi kita harusnya sadar akan hal ini, sehingga kita bisa meresapi ya perbuatan wudu kita.
bahwa wudhu kita itu tidak hanya membersihkan fisik kita, tidak hanya membersihkan anggota-anggota badan yang kita basuh saat berwudhu, tapi juga membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota badan tersebut. Sehingga ini menunjukkan ya bahwa wudhu ini merupakan ibadah yang manfaatnya sangat besar sekali bagi kita. Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah wudhunya. Kalau membasuh wajah, ya jangan setengah-setengah. Basuh wajah dengan sebaik-baiknya. Kalau membasuh tangan, ya jangan setengah-setengah. Kalau membasuh kaki juga jangan setengah-setengah. Basuh dengan sebaik-baiknya. Sempurnakan wudhu kita agar keutamaannya semakin sempurna kita dapatkan. Baik. Dari sahabat Uthman radhiyallahu taala anhu juga beliau meriwayatkan hadis yang menjelaskan akan hal ini, bahwa apabila seseorang berwudu, maka dosa-dosanya yang pernah dia lakukan akan diampuni. Sahabat Uthman radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a hakadha." Barang siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara keutamaan berwudu ini bisa meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Tidak maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat seseorang? Maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama beliau sebutkan adalah isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disenangi. Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disenangi. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya saat-saat tidak disenangi apa Ustaz? Misalnya ketika keadaan dingin sekali, kita malas mandi, kita malas kena air, kita malas berwudu karena airnya dingin. Maka ingatlah hadis ini, bahwa dengan memaksakan diri untuk berwudu, kita akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan berwudu, bahwa berwudu ini termasuk di antara salah satu dari jalan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Bilal yang sangat terkenal, ya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Inni sami'tu daffana 'alaik baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal,
kabarkan kepadaku suatu amalan yang paling engkau harapkan di dalam Islam ini. Maksudnya yang paling engkau harapkan ini maksudnya apa? Yang paling engkau harapkan bisa memasukkanmu ke dalam syurga. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, kabarkan kepadaku suatu amalan yang paling engkau harapkan bisa memasukkanmu ke syurga. Alasannya apa? Rasulullah SAW ingin mengetahui hal ini. Beliau sebutkan setelahnya, karena aku telah mendengar suara sandalmu berada di depanku di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aku telah mendengar suara sandalmu di depanku di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan ya bahwa amalan yang akan dilakukan, akan dikabarkan oleh Bilal ini, amalan yang sangat istimewa, yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Bilal radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, ma amiltu amalan arja 'indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kataba li an usalli. Tidak ada amalan yang lebih aku harapkan melebihi amalan ini. Aku tidaklah bersuci dengan wudu kapanpun waktunya, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, kecuali aku sholat setelah itu. Kecuali aku sholat setelah itu dengan sholat yang aku mampui. Dengan sholat yang aku mampui. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa lebih dari itu. Yang penting sahabat Bilal menggunakan wudunya untuk sholat. Dan ini suatu amalan yang sangat istimewa ya. Dan memang sangat berat. Namun lihat ya bagaimana besarnya keutamaan yang didapatkan oleh Bilal dengan amalan tersebut. Menjadikan Bilal diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kabar gembira masuk surga padahal beliau masih di dunia. Subhanallah. Maka apabila kita ingin kedudukan yang demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah apa yang menjadi sebabnya, yaitu amalan yang mulia ini. Setiap wudu kita, setelah itu kita sholat 2 rakaat atau lebih, ya, 2 rakaat atau lebih semampu kita. Kalau bisa 2 rakaat, ya, maka sholat 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat, silahkan sholat 4 rakaat. Ya, yang penting kita sholat setelah wudu, atau yang penting kita gunakan wudu kita untuk sholat setelahnya. Taib. Dari sahabat Uqbah ibn Amir, beliau juga pernah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma shalla rak'atain. Barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat, yuqbilu alaihima fi biqalbihi wa wajhihi, di dalam 2 rakaat tersebut dia khusyuk menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, maka dia harus memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan wudu yang lainnya, bahwa wudu ini nantinya akan menjadi tanda yang membedakan antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan umat-umat yang lainnya. Karena bekas dari tempat-tempat air wudu kita selama di dunia akan memancarkan sinar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu siapakah yang umatnya dari orang-orang yang ada di padang mahsyar nanti, dan siapakah yang bukan umatnya. Karena ada tanda yang membedakan ini. Ada tanda yang membedakan antara umat beliau dan umat yang lainnya, yaitu bekas-bekas dari sisa tempat, yaitu tempat-tempat yang merupakan bekas sisa air wudhu mereka akan memancarkan sinar, ya. Dan ini ditunjukkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dan hadisnya panjang, ya. Saya tidak ingin membacanya karena waktu. Baik. Kemudian di antara keutamaan berwudu juga bahwa dengan berwudu seseorang bisa membuka tali syaitan yang ditalikan kepadanya saat akan tidur, ya, atau saat tidur. Setiap seseorang tidur malam, ya, maka syaitan akan mengikatkan tali di kepalanya dengan 3 ikatan, ya. Sehingga dengan 3 ikatan tersebut, tapi kita tidak melihatnya, ya, ini sesuatu yang gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan 3 ikatan tersebut, kita menjadi sulit untuk bangun. Kita menjadi sulit untuk bangun. Dan syaitan akan membisikkan kata-kata, "Alaika lailun tawil farqud." Di depanmu ada malam yang panjang, maka tidurlah dengan pulas. Fa in istayqadha fadzakarallaha in hallat 'uqdah. Apabila orang ini bangun kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan bismillah, ya, maka satu tali telah terurai, telah terbuka. Fa in tawadda in halat 'uqdah. Apabila dia berwudu, maka satu tali lagi terbuka. Fa in shalla in halat 'uqdah. Apabila setelah itu dia salat malam, ya, maka tali yang terakhir juga akhirnya terbuka. Fa asbaha nasyitan tiban nafas. Maka dengannya seseorang akan menjadi semangat, ya, seseorang akan menjadi giat dan jiwanya akan menjadi baik, ya. Inilah, ya, beberapa keutamaan dari ibadah berwudu yang insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, ya, bagaimana wudu yang bisa mendatangkan keutamaan-keutamaan ini. Bagaimana cara berwudu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang berada di Bandung. Ikhwatul Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Iman dari Jakarta, Pak. Ya, silakan Bapak, langsung ke pertanyaannya. Nah itu Pak, kalau kita ngambil air wudhu di tempat kamar mandi yang ada klosetnya, itu boleh apa enggak baca bismillah gitu? Baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Iya, ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ini berkaitan dengan larangan
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang kotor, ya. Di tempat-tempat yang kotor kita tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membaca tasmiyah atau membaca basmalah di tempat-tempat yang kotor. Dan akhirnya hukum ini diterapkan oleh para ulama dalam masalah berwudu di tempat yang kotor. Karena ketika berwudu seseorang disunahkan atau dalam pendapat yang lain diwajibkan untuk membaca tasmiyah, ya, bismillah. Dan akhirnya ya berkembang masalahnya ketika berwudu di toilet, ya, atau di kamar mandi di zaman kita ini. Yang pertama, ya, di zaman dahulu toilet atau kamar mandi itu tidak sebersih zaman kita. Karena memang orang di zaman dahulu hidupnya sangat sederhana. Sehingga tempat-tempat, misalnya tempat buang air, ya, tempat buang air besar atau kecil di zaman dahulu biasanya tempatnya sangat kotor. Karena tidak ada pembuangan yang langsung bisa berpindah ke tempat lain seperti sistem sapi tank di zaman kita. Di zaman dahulu orang kalau buang air besar, mereka pergi ke tempat yang agak jauh yang tidak dilihat oleh manusia, kemudian buang air besar di tempat tersebut. Di bawahnya ya tanah biasa. Kalau mau kencing juga demikian, pergi ke tempat jauh, kemudian kencing di tempat tersebut, dan bawahnya tanah biasa. Sehingga tanah tersebut apabila digunakan sering digunakan untuk melakukan hal yang demikian akan menjadi sangat kotor sekali. Dan di tempat seperti itu kita dimakruhkan untuk membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, untuk membaca tasmiyah, karena memang tempatnya sangat kotor sekali dan itu tidak selaras dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama melarang orang untuk berzikir di tempat-tempat tersebut, melarang kaum muslimin untuk membaca tasmiyah di tempat-tempat itu karena saking kotornya. Adapun di zaman kita, maka tidak bisa disamakan hukumnya dengan zaman dahulu. Dan memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya tentang membaca tasmiyah ini di toilet kita di zaman ini. Ada yang tetap mengatakan tidak boleh, karena memang itu tempat buang air, tempat yang biasanya ada kotoran di situ. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu kan kotoran hanya sementara, setelah itu kan hilang. Sehingga membaca nama Allah atau menyebut nama Allah dan membaca tasmiyah di tempat seperti itu sekarang menjadi tidak ada masalah. Kenapa? Karena setelah orang kencing, dia menghilangkan air kencingnya, menghilangkan kotorannya. Setelah orang BAB-nya langsung dihilangkan. Setelah itu dia baru berwudu, tempat tersebut sudah bersih. Maka tempat yang seperti ini tidak mengambil hukum tempat buang air besar dan buang air kecil seperti di zaman dahulu. Maka dibedakan. Saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan boleh bagi orang di zaman ini untuk membaca tasmiyah di dalam kamar mandi atau di dalam toilet apabila keadaannya bersih. Ini juga yang difatwakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, karena melihat perbedaan keadaan. Makanya disebutkan oleh
para ulama ya, la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Para ulama mengatakan bahwa perbedaan hukum karena perbedaan zaman itu tidak boleh diingkari apabila hukum tersebut berkaitan dengan sesuatu yang memang berubah. Ya, tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang tidak berubah, maka hukumnya tidak berubah. Kalau toilet ini keadaannya berubah-ubah, ya, tempat buang air, ya, tempat buang kotoran manusia ini keadaannya sekarang berubah, maka hukum yang berkaitan dengannya juga harusnya berubah. Yang dulu asalnya tidak boleh, yang sekarang menjadi boleh. Kenapa? Karena memang perubahan keadaan. Keadaan di zaman dulu kotoran itu tidak pergi di tempat itu saja, dan dia akan di situ di waktu yang lama. Nanti orang datang lagi, mungkin buang air di sampingnya, orang datang lagi, buang air di sampingnya lagi, sehingga tempat itu menjadi kotor sekali, sehingga menjadi makruh membaca tasmiyah. Tapi di zaman ini tidak demikian, ya. Di zaman ini tidak demikian. Orang kencing, mungkin kencingnya di toilet, di kloset, mungkin hanya beberapa menit saja, setelah itu hilang. Maka yang seperti ini menjadikan hukum berubah. Yang asalnya tidak boleh sekarang menjadi boleh karena perubahan keadaan ini, sehingga ya dibolehkan bagi orang-orang yang toiletnya bersih untuk membaca tasmiyah di dalam toilet tersebut untuk berwudu. Ya, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, para ulama mengatakan la karahata ma'al hajah. Tidak ada hukum makruh ketika keadaannya mendesak, ketika ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan itu. Dan orang yang berwudu, dia punya hajat untuk membaca tasmiyah. Orang yang berwudu, dia punya hajat, punya kebutuhan untuk membaca tasmiyah, karena itu disunnahkan ketika akan berwudu, atau bahkan dalam pendapat lain diwajibkan. Maka ya, walaupun misalnya toiletnya ya masih kotor, dia juga sebenarnya masih dibolehkan untuk membaca tasmiyah. Kenapa? Karena itu disunahkan, bahkan dalam pendapat lain diwajibkan. Maka silakan dia membacanya karena ada kebutuhan untuk itu. Ya. Ini kalau dia akan berwudu, ya. Kalau dia akan berwudu, berarti dia punya kewajiban atau punya kebutuhan untuk membaca tasmiyah. Silahkan dia membaca tasmiyah, katakan bismillah, kemudian dia berwudu, tidak ada masalah sama sekali. Ya, adapun dalam masalah berdoa setelah berwudu, maka jangan ya kita berdoa di dalam kamar mandi untuk kehati-hatian, dan tidak ada hajat untuk untuk berdoa setelah wudu di kamar mandi. Kita bisa keluar, kemudian ketika di luar kita baru berdoa, karena memang tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat untuk berdoa di kamar mandi atau di toilet. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dengan berakhirnya jawaban ini, berakhir pula pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari wabah yang menyebar di zaman ini, dan mudah-mudahan kepada saudara-saudara kita yang terkena wabah tersebut, mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka, dan kepada sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.